Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang majas. Apa itu majas? Bagaimana penggunaannya dalam bahasa? Akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like, kemudian subscribe channel kami, dan juga jangan lupa untuk memberikan komen-komen yang positif agar channel kami semakin berkembang. Oke, apa itu majas? Nah, ya, jadi pertama kita ke definisi dari majas. Apa itu majas? Nah, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Nah, itu majas, ya. Ini majas ini adalah satu dari gaya bahasa, ya, gaya bahasa dalam bahasa Indonesia yang mana fungsinya adalah untuk melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan sesuatu yang lain. Ya, jadi majas ini dia tidak pakai makna yang sebenarnya. Nah, definisinya juga bisa diartikan dengan disebut juga dengan kata-kata kiasan. Nah, jadi majas ini adalah kata kiasan yang apa? Fungsinya untuk memperindah bahasa. Ya, jadi yang utama majas ini bisa disebut dengan kiasan. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk menghidupkan kalimat. Ya, tadi di awal saya sampaikan majas digunakan untuk memperindah gaya bahasa. Makanya ini fungsinya adalah juga untuk menghidupkan kalimat biar lebih hidup kalimatnya. Ya. Kemudian majas juga melakukan penyimpangan dari makna yang biasa digunakan. Ya, jadi ini adalah termasuk adanya penyimpangan makna dari suatu kalimat ataupun dari suatu kata, ya. Ini adalah definisi dari majas. Jadi majas intinya adalah melukiskan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang fungsinya untuk memperindah suatu kalimat. Itulah majas. Di sini ya ada beberapa jenis majas, tapi konsentrasi kita kali ini adalah yang pertama, dia adalah sebagai majas perbandingan, dan yang kedua dia adalah sebagai majas sindiran. Ya, jadi pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang satu, majas perbandingan, dan kedua, majas sindiran. Apa saja toh majas perbandingan itu, dan apa saja contoh dari majas sindiran akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, jadi majas itu adalah salah satu dari gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama dimulai dari majas perbandingan. Ya. Contoh dari majas perbandingan dia adalah ada yang namanya majas personifikasi, dari kata person. Person itu orang, ya. Person ini adalah orang. Majas personifikasi itu adalah majas yang bagaimana? Ya, majas yang mempersamakan benda-benda dengan manusia. Person kan manusia, punya sifat, kemampuan, pemikiran, perasaan seperti yang dimiliki oleh manusia. Jadi majas personifikasi adalah mempersamakan benda dengan manusia, yang mana manusia itu adalah bisa bernafas, bisa berlari, ya, bisa menghantam, ya, bisa tersenyum. Itulah sifat-sifat dari manusia, yang mana sifat itu nanti diletakkan pada benda-benda, bukan manusia. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya ada kalimat badai menghantam kapal besar itu hingga karam. Ya. Di sini ada kata badai. Kemudian yang personifikasi yang mana? Ada kata menghantam. Badai itu benda mati, tapi dia bisa menghantam karena apa? Itu adalah gaya bahasa majas personifikasi. Ini adalah cuman kiasan. Badai menghantam kapal besar itu hingga karam. Nah, ini menghantam ini ya adalah salah satu contoh dari majas personifikasi, yang mana di sini seolah badai itu bisa menghantam, dia punya tangan, dia punya kekuatan, padahal dia adalah benda mati. Makanya karena badai ini dianggap bisa menghantam, makanya dia adalah termasuk majas personifikasi. Ya, majas personifikasi adalah majas yang mana dia mempersamakan benda dengan manusia. Jadi badainya bisa menghantam. Jadi kalau menghantam seolah-olah dia punya tangan, padahal badai itu cuma angin, benda mati. Ya. Tuh ya, badai menghantam itulah contoh dari majas personifikasi. Contoh berikutnya, ini ada lagi, bulan tersenyum manis malam ini. Nah, mana yang menyatakan personifikasi? Di sini ada kata
bulan tersenyum. Nah, tersenyum adalah sifat dari manusia. Kalau manusia jelas bisa tersenyum karena dia punya mulut, ya, punya bibir. Tapi kalau bulan, dia adalah benda mati, dia nggak punya bibir, nggak punya mulut. Jadi kalau realnya, nyatanya bulan itu nggak bisa tersenyum. Tapi karena inilah makna dari majas personifikasi, makanya ada istilah bulan tersenyum. Nah, jadi seolah-olah bulan itu bisa tersenyum, makanya dia adalah dianggap seperti manusia. Ya, bulan tersenyum. Ya, tersenyum di sini adalah personifikasi. Ya, jadi seolah-olah bulan itu bisa hidup, bisa tersenyum dia. Satu contoh lagi, daun-daun melambai seolah menyapaku. Nah, di sini ya kita lihat daun. Daun itu dia adalah bukan manusia, benda. Ya, di sini dia dikatakan melambai. Padahal melambai itu biasanya ada yang punya tangan. Dengan daun di sini dia nggak punya tangan, tapi dia seolah-olah dianggap melambai. Makanya itu adalah disebut sebagai majas personifikasi, yang mana benda-benda dianggap mempunyai sifat seperti manusia. Nah, itu ya. Jadi yang utama majas perbandingan adalah majas personifikasi, yaitu dia menyamakan benda dengan manusia, dari sifatnya, dari gerakannya, dari apanya. Ya, itu ya adalah majas personifikasi. Person itu manusia. Makanya majas personifikasi adalah majas yang menganggap benda sebagai manusia. Ada lagi di sini majas perbandingan yang mana dia adalah majas metafora. Apa itu majas metafora? Majas metafora adalah melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Ya seperti apa ya? Nah, biar jelasnya sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini contohnya adalah misalnya Dewi malam telah keluar dari peraduannya. Ya. Dewi itu sesuatu yang indah. Dewi malam berarti adalah sesuatu yang indah di waktu malam. Kira-kira apa? Ya, di sini adalah sifat yang sama atau hampir sama. Dewi malam di sini dia diartikan adalah ya, di sini diartikan sebagai rembulan. Dewi malam. Jadi kalau dalam budaya kita, bulan itu dianggap sesuatu yang indah. Makanya di sini ada kata Dewi malam. Dewi itu adalah sesuatu yang indah, yang mana dia keluar di waktu malam. Makanya Dewi malam itu adalah bulan. Ini juga majas, kenapa? Dia itu seolah-olah itu loh apa ya, kiasan. Jadi jangan artikan Dewi malam itu apa? Dewi malam itulah sebutan lain dari bulan. Ya. Kemudian yang kedua ada juga Bayu adalah anak emas Bu Erlina. Yang metafora yang mana? Yang metafora adalah anak emas. Nah, emas itu adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang indah. Makanya anak emas di sini diartikan sebagai anak kesayangan. Ya. Bayu adalah anak kesayangan Bu Erlina. Ya. Emas itu sesuatu yang indah, mahal. Karena mahal, karena indah pasti disayangi. Makanya ada istilah anak emas adalah berarti anak kesayangan. Ya. Jadi ada istilah anak emas itu berarti dia adalah pakai majas metafora. Yang mana anak emas adalah artinya adalah kesayangan. Ya. Satu contoh lagi. Dia selalu menjadi kambing hitam. Metaforanya adalah kambing hitam. Ya, sudah kambing hitam lagi. Ya. Hitam itu diartikan sesuatu yang jelek. Ya, seolah-olah gitu. Hitam gelap itu seolah tidak bagus. Makanya istilah kambing hitam itu sama juga dengan orang yang dipersalahkan. Ya. Dia selalu menjadi kambing hitam. Berarti dia selalu menjadi orang yang dipersalahkan. Ya. Sudah kambing kan, kalau kambing biasanya kita kambing itulah binatang yang kurang bagus lah istilahnya ya. Apalagi warnanya hitam. Kambing hitam itulah orang yang sering dipersalahkan. Itulah majas metafora. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang hampir sama. Hitam itu jelek misalnya, emas itu kesayangan, Dewi itu indah. Ya, kayak gitu namanya metafora. Berikutnya masih ada majas perbandingan lagi. Di sini ada majas hiperbola. Apa itu hiperbola? Nah, hiperbola diartikan dengan melukiskan sesuatu dengan mengganti peristiwa atau tindakan sesungguhnya dengan kata-kata yang berlebihan. Nah, hiperbola itu sukanya dia membesar-besarkan. Bahkan kalau bahasa gaulnya adalah lebay. Nah, jadi hiperbola itu dia adalah seringnya membesar-besarkan atau lebay kalau bahasa itu bahasa gaulnya ya. Contohnya apa? Kita lihat di sini. Contoh yang pertama, dia mengatakan beribu-ribu terima kasih kepadaku.
Ini hiperbola. Kita lihat di sini. Hiperbolanya adalah beribu-ribu terima kasih. Kenapa harus pakai beribu-ribu? Seolah-olah itu ribuan. Padahal cukup dia mengatakan terima kasih kepadaku. Sudah cukup seperti itu. Tapi ini karena hiperbola, biar seolah-olah itu berlebihan, pakai kata beribu-ribu terima kasih. Jadi hiperbola itu intinya adalah dia membesar-besarkan sesuatu. Contoh yang kedua, harga minyak goreng semakin meroket. Nah, di sini ada istilah meroket. Ini juga hiperbola lagi, lebay lagi. Padahal cuma pengen ngomong harga minyak goreng semakin naik. Cukup naik kan, tapi di sini meroket. Kalian ingat, roket kemana arahnya? Dia ke atas, tinggi sekali. Dan ngebut dia ya, tenaganya kuat, ke atas, tinggi sekali. Makanya ini hiperbola, harga minyak goreng semakin meroket, seolah itu tinggi sekali harganya. Padahal kita bisa ganti dengan naik, itu kan wajar. Tapi ini karena hiperbola, karena dia berlebihan atau lebay, makanya pakai kata meroket, seolah tinggi sekali kenaikannya. Ya. Satu contoh lagi, aku terkejut setengah mati mendengar berita itu. Nah, yang hiperbola yang mana? Yang hiperbola adalah terkejut setengah mati. Padahal ngomong terkejut saja sudah, saya kaget terkejut. Ini tambah setengah mati. Jadi seolah-olah terkejut itu sangat terkejut sekali. Makanya pakai setengah mati. Nah, ini juga hiperbola. Kenapa? Melebih-lebihkan sesuatu. Terkejutnya biasa aja lah, nggak usah pakai setengah mati. Jadi seolah-olah terkejut itu sangat kaget sekali gitu. Makanya dia pakainya setengah mati. Nah, jadi ya, beribu-ribu terima kasih, meroket, terkejut setengah mati. Itulah contoh dari hiperbola. Hiperbola apa? Melebih-lebihkan, atau bahasa kita adalah lebay, itu hiperbola ya. Makanya jarang jadi nggak usah hiperbola lah, artinya apa? Nggak usah lebay gitu ya. Lanjut lagi, masih ada majas perbandingan, yaitu adalah majas litotes. Apa itu litotes? Nah, litotes adalah intinya apa? Kata-kata yang berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya untuk merendah. Nah, jadi litotes ini adalah untuk merendah ya. Bagus ini, dia tidak ada sombongnya. Litotes itu ini adalah apa? Merendah. Nah, kita lihat contohnya. Silahkan mampir ke gubuk kami. Nah, silahkan mampir ke gubuk kami. Nah, di sini yang litotes adalah gubuk. Ini berlawanan, padahal ini maksudnya dia adalah ngomong rumah. Gubuk itu kalau kita asumsikan di kampung itu ya rumah di tengah sawah, kecil dan tidak mewah sama sekali. Karena ini litotes, ini dia maksudnya adalah pengen ngomong rumah, tapi dia merendah. Seolah-olah saya punyanya gubuk gitu ya. Jadi gubuk itu adalah rumah, kalau di kampung itu ada, gubuk itu di sawah itu, ya tidak mewah dia, rumah bahkan seadanya. Silakan mampir ke gubuk kami. Gubuk di sini dia adalah litotes, kenapa? Untuk merendah. Seolah-olah dia itu punya gubuk, padahal dia punya rumah, bahkan rumah mewah. Tapi ini bagus ya untuk merendah. Bukannya bohong, tapi merendah. Contoh berikutnya, saya hanya bisa menyebut dengan gerobak tua. Nah, kita garis bawahi di sini gerobak tua. Ini sebenarnya dia adalah merendah. Dia sebenarnya pengen ngomong gerobak tua ini dia adalah mobil. Nah, oke lah, saya hanya bisa menyebut dengan gerobak, maaf ya. Nah, gitu. Gerobak ini dia diartikan adalah mobil, tapi dia merendah dengan bahasa litotes. Nah, satu contoh lagi, sedikit bantuan dari kami, semoga bermanfaat. Di sini litotesnya adalah sedikit ini, dia merendah. Ya, ketika kita bantu seseorang, bilangnya adalah maaf hanya sedikit bantuan dari kami, padahal bantuannya dia adalah banyak. Ya, jadi dia di sini adalah merendah. Sedikit di sini diartikan banyak. Jadi litotes itu adalah lawan. Artinya berlawanan dengan kenyataan yang fungsinya untuk merendah. Ya, jadi bukan untuk apa bohong, bukan, tapi merendah. Ya, ada kata gubuk, ada kata gerobak. Nah, kayak gitu adalah contoh-contoh dari penggunaan majas litotes dalam bahasa sehari-hari. Ya, jadi fungsinya untuk merendah. Oke. Next, di sini ada lagi. Untuk di sini adalah yang kedua adalah majas sindiran. Ada beberapa contoh majas sindiran. Yang pertama dia adalah majas ironi. Apa itu majas ironi? Ya. Majas ironi adalah sindiran yang menyatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya. Nah, ini juga ironi adalah sindiran. Sindiran itu apa ya? Bukan bully sih ya, cuman sindiran untuk menyindir. Nah, kita lihat contohnya. Rapi sekali tulisanmu sampai tidak bisa aku baca. Nah, di sini ya
Rapi sekali tulisanmu sampai tidak bisa aku baca. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Rapi sekali tulisanmu. Selanjutnya, sampai tidak bisa aku baca. Ini adalah nyindir. Berarti tulisan itu sangat jelek. Kenapa? Tidak bisa dibaca. Nah, di sini adalah sindiran, tapi masih agak halus ya. Rapi sekali tulisanmu sampai tidak bisa aku baca. Nah, kalau ada ini kalau tidak bisa dibaca itu berarti tulisannya tidak rapi atau jelek. Ini adalah sindiran ya. Kemudian contoh lagi. Sopan sekali kamu, orang tua pun kamu bentak. Nah, orang tua pun kamu bentak. Sopan sekali. Ya. Sopan sekali ini adalah sindiran. Kenapa? Sopan sekali kamu, orang tua pun kamu bentak. Kalau ada orang tua dibentak-bentak, ini berarti dia sopan enggak? Enggak. Ini berarti dia maksudnya adalah nyindir. Kamu itu tidak sopan gitu sebenarnya. Tapi inilah sindiran, ironi namanya. Ya, oke. Next berikutnya, datangmu ke bagian hingga acara telah selesai. Nah, ini juga nyindir. Datangmu ke bagian, mosok datangnya ke bagian kok acara sudah selesai. Nah, ini berarti dia adalah nyindir bahwa kamu itu terlambat gitu ya. Jadi ironi itulah sindiran, tapi masih dengan bahasa-bahasa yang halus. Majas sindiran berikutnya ada yang namanya majas sinisme. Apa majas sinisme? Nah, majas sinisme dia adalah ungkapan yang bersifat mencemooh pikiran atau ide dengan memandang rendah. Jadi ini dia sifatnya adalah merendahkan orang lain. Kita lihat contohnya. Bau badanmu dapat membuatku pingsan. Nah, ini dia tanpa basa-basi langsung aja. Bau badanmu dapat membuatku pingsan. Membuat pingsan berarti bau badannya gimana? Bau badannya berarti sangat tidak enak. Ya, ini sinisme. Ya, jadi langsung dia bilang, ya, membuatku pingsan. Kalau wangi nggak mungkin dia pingsan. Makanya bau badanmu dapat membuatku pingsan. Ya, contoh dari sinisme, mencemooh atau memandang rendah orang lain. Contoh lagi, tak berkata pun aku sudah bosan mendengarmu. Nah, di sini dia sebenarnya adalah tidak ingin bertemu dengan orang yang dikomunikasikan ini. Tak berkata pun aku sudah bosan mendengarmu. Ini juga adalah cemoohan atau memandang rendah orang lain. Contoh lagi, rasanya ingin kupatahkan tanganmu kalau kejadian ini terus terulang. Nah, ini dia berarti adalah sebenarnya melarang orang lain melakukan sesuatu tapi dengan kata-kata yang lain. Rasanya ingin kupatahkan tanganmu kalau kejadian ini terus berulang. Nah, ini dia juga termasuk contoh dari sinisme, ya, mencemooh atau memandang rendah. Nah, di sindiran kedua sebenarnya. Ini kemudian sindiran yang terakhir, ini kasar ini ya. Dia ada yang namanya majas sarkasme. Apa majas sarkasme? Majas sarkasme adalah ungkapan yang memiliki tendensi untuk mencemooh seseorang, ya. Kasar. Contohnya apa? Kita lihat di sini. Indah sekali menjadi koruptor. Biaya hidupnya ditanggung negara karena tinggal di penjara. Nah, ini kan kasar ini. Masuk menjadi koruptor indah. Apa? Karena biaya hidupnya ditanggung negara. Nah, ini kan kasar. Dia adalah seolah-olah koruptor itu adalah indah. Dan ini sangat cemoohan yang luar biasa. Berikutnya lagi contohnya. Bahkan keledai saja tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Kau malah membuat lubang yang sama. Ini sama juga. Jadi dia seolah-olah menganggap orang lain itu bodoh sekali. Bandingannya apa? Keledai. Ya, keledai saja nggak akan jatuh ke lubang yang sama. Masuk kamu malah membuat lubang yang sama. Nah, itu keledai loh, nggak mungkin jatuh lubang sama, malah kamu ke lubang yang sama. Jadi ini juga sarkasme, ini kasar. Ya. Satu lagi, dari dulu mulutmu memang berbisa seperti ular. Nah, kasar. Ya, jadi majas sarkasme dia adalah cemoohan yang kasar. Ya, jadi itu. Ya, ada 3 majas sindiran, itu fungsinya untuk menyindir, tapi ada yang biasa, kemudian ada yang agak kasar, dan ini untuk sarkasme sangat kasar sekali. Ya, demikian ya pembahasan tentang majas. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.